sejumlah diplomat dari 14 negara, termasuk Indonesia, melakukan kunjungan ke daerah otonomi Xinjiang pada 24-28 April atas undangan Kementerian Luar Negeri Cina. Para konsul jenderal dari 14 negara, seperti Brazil, Iran, Indonesia, Pakistan, Ekuador, serta Senegal, yang bertugas di berbagai daerah di Cina, mengunjungi beberapa kota di Xinjiang, di antaranya Urumqi, Kashgar, dan juga Turban. Konsul Jenderal Republik Indonesia yang bertempat di Guangzhou, Ben Perkasa Derajat, mengatakan bahwa umat Islam di Xinjiang bebas melakukan ibadah di masjid. Ben Perkasa mengatakan, berita dari media barat yang mengatakan bahwa pemerintah Cina tidak mengizinkan umat Islam melakukan kegiatan keagamaan adalah tidak benar atau bohong. Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia dengan tegas menentang kekuatan luar yang memanipulasi masalah Xinjiang dan mencampuri urusan dalam negeri Cina. Dia berharap Indonesia dan Cina dapat terus meningkatkan hubungan kerjasama dan mendorong beberapa tokoh dari Indonesia mengunjungi daerah otonomi yang mayoritas penduduknya dari kalangan etnis minoritas Muslim Uighur. Negara-negara Barat menuduh Beijing melakukan serangkaian pelanggaran hak asasi manusia terhadap etnis minoritas Muslim Uighur di Xinjiang, mulai dari penahanan warga setempat di kamp konsentrasi, genosida, hingga kerja paksa. Sementara itu, Duta Besar Sudan untuk Indonesia, Yasir Muhammad Ali, mengatakan pemerintah Sudan membutuhkan bantuan kemanusiaan akibat konflik besar yang terjadi di negara itu. Diketahui, konflik terjadi antara Sudan Armed Force atau SAF dan Rapid Support Force atau RSF. Bantuan kemanusiaan dibutuhkan mengingat banyaknya rumah sakit yang diserang dan dirusak oleh Rapid Support Force. Setidaknya sekitar 40% rumah sakit rusak karena menjadi sasaran penyerangan. Untuk bantuan kemanusiaan di bidang kesehatan, Duta Besar Sudan, Yasir Muhammad Ali, berencana menemui Menteri Kesehatan Indonesia, Budi Gunadi Sadikin. Selain Indonesia, pihaknya juga mencari bantuan dari negara lain yang mampu memberikan dukungan. Muhammad Ali mengatakan, kami sudah memiliki daftar kebutuhan dari bantuan kemanusiaan yang telah kami susun. Saya berharap bisa bertemu dengan Menteri Kesehatan di Indonesia, dan insya Allah kami nantikan untuk segera bertemu dengannya. Kami juga akan berusaha mencari dukungan dari saudara kami, serta negara-negara sahabat. Sebagai informasi, konflik Sudan telah mengancam situasi keamanan, sehingga Kedutaan Besar Republik Indonesia di Khartoum menetapkan status siaga 1. Sejauh ini, terdapat 949 warga negara Indonesia yang berhasil dievakuasi dari wilayah konflik di Sudan. Panglima TNI, Laksamana TNI Yudo Margono, berharap agar konflik antara Angkatan Bersenjata Sudan atau SAF dengan paramiliter Rapid Support Force atau RSF seperti di Sudan tidak terjadi di Indonesia. Ia mengatakan, percikan-percikan peristiwa kecil perlu diantisipasi sedari awal untuk menghindari konflik seperti di Sudan. Yudo Margono mengatakan, kejadian di Sudan antara militer dengan paramiliter yang berdampak ambruknya ekonomi, bahkan rawan akan menjadi negara gagal. Hal ini jangan sampai terjadi di Indonesia, perlu diantisipasi dari percikan-percikan peristiwa kecil.